Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya hari ini tertarik ingin membahas sebuah fenomena yang viral saat ini yang soal antara gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan seorang guru SMK yang ada di Cirebon. Saya punya artikel yang saya pikir ini sependapat dengan pemikiran saya, karena ini menjadi konsumsi publik, maka saya sendiri juga tertarik untuk menanggapi persoalan antara gubernur dan guru SMK yang mengakibatkan pemecatan terhadap guru honorer SMK tersebut di Cirebon. Saya mendapati sebuah artikel yang menarik karena artikel tersebut sependapat dengan apa yang saya pikirkan. Jadi saya mencoba untuk share yang mudah-mudahan nanti ini ada sebuah pemahaman baru, ada perspektif baru, ada kajian baru dan ilmu baru yang akan kita dapat dalam artikel ini. Dan insya Allah ini artikelnya menarik sekali dan sangat ilmiah. Yaitu artikelnya dibuat oleh yang bernama Tarli Nugroho. Oke, saya memulai membacakannya ya. Saya menilai respon serta ketersinggungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas pertanyaan seorang guru SMK di Cirebon di akun Instagramnya yang telah membuat seorang guru akhirnya jadi kehilangan pekerjaan adalah bentuk arogansi. Kang Emil telah mengadili pertanyaan guru itu dengan asumsi-asumsi linguistik yang jika kita periksa lebih dalam sebenarnya tidak cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan. Bahkan respon itu secara kultural sangatlah keliru. Oke. Sebelum kita membahas soal linguistik dan kultural tersebut, ada beberapa alasan kenapa saya berpendapat jika respon Kang Emil tadi adalah bentuk arogansi. Pertama, sebagai pejabat eksekutif tertinggi di Jawa Barat, Kang Emil mestinya paham jika semua ucapan, tulisan, ekspresi emosional dan bahkan gestur yang diperlihatkannya selalu akan direspon dengan serius oleh jajaran birokrasi di bawahnya. Sehingga beberapa pembelaan dirinya yang mengklaim tidak pernah memerintahkan pemecatan terhadap guru bersangkutan, di sisi lain kelembagaan kita bisa melihat dengan jelas jika aksi pemecatan itu tadi merupakan bentuk respon birokrasi atas tanggapan yang diberikan oleh gubernur, terlepas dari apakah gubernur itu memaksudkannya demikian atau tidak. Jika Kang Emil memang benar-benar tidak memaksudkannya demikian, alih-alih terus berapologi, ia mestinya berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Misalnya dengan memfasilitasi agar guru yang telah kehilangan pekerjaan itu bisa segera mengajar kembali, baik di tempat kerjaan semula atau di tempat lain yang sesuai dengan kompetensinya. Kedua kritik yang disampaikan oleh guru SMK di Cirebon itu sebenarnya jauh dari kata tidak sopan. Apa yang disampaikannya dalam Zoom ini manete kernaon jadi gubernur Jabar atau kader partai atau pribadi Ridwan Kamil. Ditulis ulang sesuai postingan asli. Menurut saya justru sangat sopan karena dilakukan bukan karena menghakimi atau judging, melainkan dengan mempertanyakan fakta yang dilihatnya. Dan pertanyaan itu memang pantas untuk dilontarkan. Kita tahu jas berwarna kuning bukanlah pakaian yang lazim digunakan pejabat publik dalam sebuah acara resmi. Kang Emil bukan alumni UI yang jelas alma maternya berwarna kuning, sehingga orang pun pantas bertanya, apa alasan Kang Emil sampai jas kuning sampai melakukan Zoom bersama para siswa SMPN 3
Kota Tasikmalaya pada Selasa 14 Maret 2023 yang lalu. Meskipun jas itu tidak berlogo atau mengandung kata-kata tertentu, secara semiotik semua orang tentunya paham bahwa warna kuning tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan dipakai kecuali mewakili identitas politik tertentu. Dan poin ini memang pantas untuk dipertanyakan. Terakhir, yang ketiga, berbeda dengan pandangan Kang Emil. Pertanyaan yang disampaikan oleh guru SMK di Cirebon itu justru sangat pantas dilontarkan oleh seorang yang berprofesi guru. Sebagai guru, ia setidaknya merasa bertanggung jawab untuk melindungi siswa, meskipun mereka bukan siswa sekolah tempatnya mengajar, tapi potensi kampanye politik terselubung seorang pejabat publik. Sikap dan keberaniannya melontarkan pertanyaan tersebut bahkan harus dipuji. Tanggapan Kang Emil bahwa tidak pantas seorang guru seperti itu sangatlah tidak tepat. Guru SMK di Cirebon justru telah memberi contoh baik kepada para siswanya terkait pentingnya bersikap kritis. Sejak kapan bersikap kritis dianggap sebentuk kejahatan atau perbuatan senonoh? Bahaya sekali jika anak-anak kita diajari untuk tabu terhadap bersikap kritis. Dari sisi linguistik yang sejauh ini selalu dijadikan pembenaran oleh Kang Emil atau atas respon yang diberikannya, kata maneh juga bukanlah kata ganti kedua yang bersifat kasar. Berbagai kamus bahasa Sunda dengan jelas menunjukkan jika kosakata itu tergolong sebagai bahasa Sunda loma alias biasa atau akrab. Memang kosakata maneh tidak termasuk dalam bahasa Sunda halus, namun mencapnya sebagai kata kasar jelas manipulatif dan tidak sesuai dengan praktik berbahasa sehari-hari. Kita pun pantas bertanya jika Kang Emil merasa panggilan maneh untuk dirinya adalah kasar. Jika sebenarnya seorang menempatkan dirinya dia sebenarnya sedang menempatkan dirinya sebagai apa? Pantaskah seorang pejabat publik meninggikan dirinya semacam itu depan rakyatnya? Lalu, ini juga penting agar Kang Emil tidak tersinggung. Rakyat Jawa Barat lantas harus memanggilnya dengan sebutan apa? Ketersinggungan Kang Emil secara politik kebudayaan justru buruk bagi kohesi politik Jawa Barat, karena ketersinggungan itu, sangat bias priangan. Ia mungkin mengira seluruh wilayah Jawa Barat sama dengan priangan, terutama secara kultur dan bahasa, sehingga rasa berbahasa orang Bandung akan sama dengan rasa berbahasa orang Cirebon. Padahal itu adalah asumsi kebudayaan yang sepenuhnya keliru. Kalau kita membaca buku Dennis Lombard, Nusa Jawa, Silang Budaya, atau dalam kurung Liquor for Javanese, menarik untuk memperhatikan bagaimana sejarawan Perancis itu membagi masyarakat Pulau Jawa ke dalam 3 entitas kebudayaan, yaitu Sunda, Jawa, dan Pesisir. Menurut Lombard, masyarakat pesisir Pulau Jawa Barat, baik bermukim di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, memang tidak bisa sepenuhnya diidentifikasikan sebagai Sunda atau Jawa. Jadi meski berada di tengah masyarakat Sunda, orang Karawang, Indramayu, atau Cirebon, misalnya kita tidak bisa disamakan dengan orang Sunda pedalaman, sebagaimana yang bermukim di Priangan. Begitu juga dengan orang Pekalongan atau Rembang, tidak bisa disamakan dengan orang Jawa pedalaman sebagaimana yang bermukim di Solo dan atau Yogyakarta. Satu ciri menonjol yang membedakan masyarakat pantai utara Pulau Jawa dengan kebudayaan Sunda dan Jawa di pedalaman, menurut Lombard, adalah mereka jauh lebih egaliter. Pada zaman itu, pesisir memang menjadi pintu masuk persilangan berbagai kebudayaan. Perjalanan sejarah ini kemudian telah terbentuk masyarakat pantai utara Jawa sebagai kultur sendiri, meskipun memiliki ciri kesundaan atau kejawaan. Namun kesundaan dan kejawaan itu memiliki perbedaan dengan kebudayaan Sunda dan Jawa yang tumbuh di wilayah pedalaman. Jadi bagi telinga Bandungnya Kang Emil, kata maneh
mungkin saja terdengar agak kasar. Tetapi mungkin jika demikian halnya bagi masyarakat pesisir di Jawa Barat seperti Cirebon atau Karawang, persis di situ, sebagai pemimpin Jawa Barat mestinya Kang Emil bisa bersikap arif. Nilai rasa bahasa yang dijadikan patokan olehnya untuk menghakimi diksi guru SMK di Cirebon itu bukanlah nilai rasa bahasa yang berlaku universal. Sepatunya Kang Emil tidak sama dengan ukuran sepatunya Sabil Fadilah, guru SMK di Cirebon yang kini kehilangan pekerjaan itu. Sehingga sebaiknya Partai Golkar juga bersikap bijak dengan berhenti melakukan pembelaan. Meski perlu segera menyadari bahwa sosok yang Kang Emil mungkin tidak bisa diorbitkan ke level yang lebih jauh jika ia tak berusaha memperbaiki keakraban di tengah masyarakat Jawa Barat dalam beberapa terakhir telah dirusaknya, meskipun pada mulanya ia sendiri mungkin tak memaksudkannya demikian. Menurut pengakuan kenapa Kang Emil bisa dianggap sebagai telah merusak keakraban itu? Menurut pengakuan Sabil, ia memilih diksi kata maneh itu bukanlah untuk menghina, melainkan justru karena merasa Kang Emil adalah sosok yang egaliter, yang tak pernah berjarak dengan para penggemarnya di dunia maya, di mana ia termasuk salah satu penggemar di dunia maya, di mana ia termasuk salah satunya. Jadi janganlah keakraban yang sudah terbentuk itu dirusaknya kembali oleh prasangka-prasangka kebudayaan dan linguistik yang dangkal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah ulasan artikel dari Tarli Nugroho. Saya pikir ini mewakili saya juga, karena bagaimanapun pejabat publik adalah milik rakyat dan dibiayai oleh rakyat. Jadi wajar jika rakyat itu punya komentar atau kritis terhadap pemimpinnya. Entah itu dengan cara yang berbeda-beda, itu bisa sangat diperdebatkan. Contoh yang terjadi di masa lalu adalah kritik-kritik yang kasar, yang begitu berani, justru membuahkan sebuah revolusi yang membuahkan sebuah revolusi yang ke arah lebih baik. Misalkan Orde Lama menjadi Orde Baru, kita kan melakukan kritik massal. Mahasiswa, semua elemen melakukan kritik massal yang begitu sangat hebat, sehingga melahirkanlah sebuah era reformasi yang sekarang kita nikmati lebih nyaman, lebih egaliter, dan tidak terkekang oleh tangan besi pemerintahan pada saat itu. Ya, mungkin saya seperti itu, mendapat seperti itu sampai saat ini. Jadi semoga mendapatkan sebuah pelajaran yang menarik untuk kita semua untuk kedepannya. Jadi saya sebagai warga masyarakat biasa hanya ikut berbagi sebuah pandangan dan sharing sebuah gagasan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.